Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandria Frantianaja. Saya dari kelas manajemen 2023 C dengan NIM 23080574590. Jadi di sini saya akan berpidato atau berkampanye dengan tema Aku Muda, Aku Bangga Berbahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia sendiri itu adalah bahasa nasional dan bahasa resmi yang digunakan di negara Indonesia, serta salah satu bahasa terbesar yang ada di dunia. Bahasa ini menghubungkan lebih dari 270 juta penduduk di negara Indonesia yang tersebar lebih dari 17.000 pulau. Bahasa Indonesia adalah produk sejarah panjang dan perkembangan budaya yang kaya. Bahasa ini berkembang dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai bahasa perdagangan di Kepulauan Nusantara selama berabad-abad. Salah satu hal yang membuat bahasa Indonesia unik adalah bahwa ini bahasa yang diciptakan untuk menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya. Saat Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia dipilih menjadi bahasa resmi negara Indonesia karena dapat dipahami oleh berbagai kelompok etnis yang beragam di seluruh Indonesia. Bahasa ini adalah alat yang sangat kuat dalam mempersatukan bangsa yang memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dan berbicara lebih dari 700 bahasa daerah. Bangsa Indonesia juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan kedamaian di negara ini. Dalam situasi di mana perbedaan budaya dan agama seringkali menjadi sumber konflik, bahasa Indonesia adalah perekat yang membantu kita saling memahami dan menghormati satu sama lain. Contohnya, saya di kampus kan ini di Surabaya. Lalu mayoritas penduduk Surabaya itu berbicara dengan bahasa Jawa. Ketika saya ingin berinteraksi dengan teman sekuliah saya yang dari kota lain, misal seperti Jakarta, itu dia kan tidak paham dengan bahasa Jawa. Jadi saya harus menggunakan bahasa Indonesia agar interaksi kita dapat berjalan dengan baik. Bahasa ini memungkinkan kita untuk mengatasi perbedaan dengan berbicara dan berkomunikasi secara efektif. Kekayaan bahasa Indonesia juga tercermin dalam kosakata dan ungkapan yang unik. Bahasa ini menggabungkan berbagai pengaruh dari bahasa-bahasa lain seperti bahasa Arab, Belanda, dan Sanskerta. Ini menciptakan kekayaan kosakata dan ekspresi yang tidak dapat ditemukan di bahasa lain. Misalnya, kita memiliki kata-kata seperti gotong royong yang tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Inggris, dan ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang penting dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga mengandung nilai dan budaya kita sebagai bangsa. Ketika kita berbicara dalam bahasa Indonesia, kita juga membawa bersama kita sejarah, tradisi, dan budaya kita. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai seperti gotong royong, keberagaman, dan toleransi yang sangat penting dalam masyarakat kita. Bahasa ini adalah medium yang memungkinkan kita untuk merayakan warisan budaya kita dan menjaga nilai-nilai itu tetap hidup. Sebagai warga Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan budaya kita. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi, bahasa seringkali menghadapi ancaman. Bahasa Indonesia juga tidak luput dari pengaruh bahasa asing yang masuk melalui media internet dan budaya pop. Kita perlu menjaga agar bahasa Indonesia tidak tergerus oleh bahasa-bahasa asing yang lainnya. Cara pertama untuk menjaga bahasa Indonesia adalah dengan menggunakan bahasa ini dengan benar dan baik. Ini berarti memahami tata bahasa dan ejaan yang benar. Dalam era media sosial dan pesan singkat, seringkali kita melupakan aturan tata bahasa dan ejaan yang benar. Ini bukan hanya merusak kualitas komunikasi kita, tetapi juga merusak kekayaan bahasa kita. Selanjutnya,
kita perlu mendukung upaya-upaya untuk mempromosikan bahasa Indonesia di tingkat nasional dan internasional. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa kita. Ini termasuk mengadakan program-program pendidikan yang kuat, mendukung sastra dan seni berbahasa Indonesia, dan mempromosikan bahasa Indonesia di dunia nyata. Pentingnya bahasa Indonesia juga terkait erat dengan pendidikan. Bahasa adalah alat utama dalam proses pembelajaran. Dengan memahami dan menguasai bahasa Indonesia dengan baik, siswa dapat belajar lebih efektif dan berhasil. Bahasa Indonesia yang kuat juga memungkinkan siswa untuk mengakses pengetahuan dan informasi dalam bahasa mereka sendiri, sehingga memperkuat identitas budaya mereka. Sekian kampanye yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.